Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jelia dengan NIM 2205112802. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang teori sosiologi sastra. Apa itu teori sosiologi sastra? Sosiologi sastra adalah kajian yang memahami dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan atau sosial. Kajian di mana karya sastra dilihat hubungannya dengan kenyataan atau sejauh mana karya sastra itu mencerminkan kenyataan. Pendekatan karya sastra menaruh perhatian pada aspek dokumenter sastra dengan landasan suatu pandangan bahwa sastra merupakan gambaran atau potret fenomena sosial. Karya sastra yang akan kita kaji menggunakan kajian sosiologi sastra pada video kali ini, yaitu pada novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia. Dalam kajian teori sosiologi sastra ada beberapa hal yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu konteks sosial pengarang dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia. Posisi sosial pengarang memiliki pengaruh besar jika ditinjau dari aspek sosiologi. Seperti halnya dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia. Sebagai penulis, Asma Nadia kerap kali melakukan perjalanan ke luar negeri, memberinya pengalaman dan menemui banyak orang. Pengalaman-pengalaman inilah yang menginspirasi sebagian besar karyanya termasuk novel Assalamualaikum Beijing. Seperti dalam kutipan pada novel, jilbab warna cerah tertiup angin kencang yang menghembuskan hawa dingin November, jauh dari suhu di Hong Kong beberapa jam lalu yang dingin, tetapi tak sampai menimbulkan kebas hingga sulit menggerakkan bibir, memaksa gadis itu merapatkan jaket tebal begitu keluar dari bandara. Menggambarkan posisi sosial Nadia sebagai pengarang yang melakukan perjalanan ke Hong Kong. Dari data tersebut diketahui bahwa Asma Nadia memang benar menyajikan situasi yang apik sebab kutipan ini berangkat dari pengalamannya. Yang kedua, fungsi sosial dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia. Fungsi sosial atau sosiologi sastra mempermasalahkan pembaca dan dampak sosial karya sastra. Pengarang dipengaruhi dan mempengaruhi masyarakat. Seni tidak hanya meniru kehidupan tetapi juga membentuknya. Dalam novel Assalamualaikum Beijing, Asma Nadia menghadirkan sajian yang menghibur, sekaligus mampu merombak pola pikir pembaca. Kita akan membahas beberapa nilai-nilai sosial yang terdapat dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia. Yang pertama yaitu nilai moral. Perilaku moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Nah, dalam novel Assalamualaikum Beijing mengandung nilai moral yang dikutip pada kalimat, pemuda itu mengangguk santun sambil tergesa-gesa menyodorkan kartu nama sebagai pelengkap janji untuk menuntaskan kisah cinta Fatima. Kutipan ini mengandung nilai moral kesantunan yang dilakukan oleh seorang pemuda sekaligus dengan perempuan yang baru dikenalnya. Dalam novel Assalamualaikum Beijing mengandung nilai pendidikan yang dikutip pada kalimat, entah dari mana Anita mendapatkan nuansa blasteran. Berbeda dengan adiknya, walaupun berpendidikan modern, tetapi penampilan juga cara berpikir dan perilakunya benar-benar Jawa tulen. Mengungkapkan bahwa berpendidikan modern tidak harus mengikuti perilaku zaman modern yang dipengaruhi. Dalam novel Assalamualaikum Beijing mengandung nilai agama yang dikutip pada kalimat, Asma menghembuskan nafas lega. Akhirnya pertolongan Allah datang juga lewat pemuda dengan rahang legas yang kontras dan sepasang mata cerdas yang bersinar lembut. Dan pada kutipan, bersyukur berpikir begitu. Dia meneruskan perjuangan untuk menutup lembaran baru yang dulu sempat terisi oleh lelaki bernama Dewa. Dalam dua kutipan ini menunjukkan nilai agama di mana seseorang yang selalu bersyukur karena pertolongan Allah datang di setiap saat. Seseorang yang selalu berjuang meskipun tengah mengalami masalah yang besar sebab percaya bahwa yang diberikan Allah itulah yang terbaik.
Dalam novel Assalamualaikum Beijing mengandung nilai sejarah yang dikutip pada Masjid Raya Xiang merupakan masjid tertua dan terbesar di Cina dan menjadi jejak sejarah aktivitas para pedagang Arab dan Persia yang berlayar melalui jalur sutra. Keberadaan masjid tertua di Cina yang menjadi jejak sejarah para pedagang Arab dan Persia sejak masa dinasti Tang tidak ketinggalan digambarkan oleh penulis. Berikut ini adalah beberapa kutipan yang mengandung nilai budaya dan tradisi. Coba cek hari dan tanggal lahir biar ibu hitung cocok enggak denganmu. Pasaran Jawa tetap, ibunya belum berubah. Dan kutipan yang kedua, pada orang Kadasa yang lahir pada tanggal dan bulan tertentu maka pekerjaan yang paling cocok adalah pekerjaan wira sembada tanpa campur tangan orang lain. Dan kutipan yang ketiga, budaya dan tradisi orang Jawa yang beberapa orang masih menjunjung tinggi hingga sekarang seperti penerapan pasar Jawa dalam menentukan nama, kecocokan jodoh, dan pekerjaan. Novel Assalamualaikum Beijing mengajarkan aspek sosial yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan kepada pembaca untuk mencintai agama, kehidupan masyarakat yang bersahaja, dan selalu terbuka kepada segala kemungkinan ketika Allah telah menghendaki. Dalam novel ini menggambarkan kehidupan para perempuan dalam menjalani kehidupannya, melihat adanya sikap, sifat, dan tingkah laku para tokohnya ketika terjadi masalah dalam kehidupannya. Selain itu, para tokoh dalam cerita ini juga bisa hidup berdampingan dengan rukun dan saling menyayangi walaupun terdapat perbedaan suku, budaya, dan kelas sosial. Nah, itulah tadi materi tentang sosiologi sastra. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.